Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Suryadi. Waalaikumsalam Pak Suparta. Sehat Pak? Saya alhamdulillah. Gimana Pak Suryadi? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana Kumisnya perkembangannya? tumbuh lagi Pak. Hah? Pakai kumis lagi, kemarin nggak pakai kumis. Oh, enggak, kumisnya tumbuh. Tumbuh deh Pak. Sempat dipotong. Iya, iya. Iya. Iya Pak, Sempat udah. dipotong. Udah gimana perkembangannya proposalnya? Udah Bab Pak, 1 saya dua. udah bab 2 Oke. udah. Coba dibuka Pak bab 1. Oke, bentar Bab Pak. 1 bab 2-nya. Oke Pak. Kelihatan Pak? Belum Pak. Oh lagi loading. Lagi loading ya Pak? Ya udah. Kalau digedein dikit lagi Pak, di zoom lagi dikit Pak. Di zoom ya Pak ya. Bentar. Ya. Di zoom lagi di. Bentar Pak. Hilang. Hilang. 100%. Terlalu kecil kali Pak, digedein Pak. Iya Pak. Ini kelihatan Pak? Ya udah. Coba Pak jelaskan bab 1 ini mana? Oke, di bab 1 ini sesuai dengan waktu itu Bapak kasih advice, jadi saya udah tambahin Pak. Ya. Saya udah tambahin. Jadi bab 2 sistematika pembahasan sudah, bab 2 Pak yang Bapak koreksi, Bapak tambahin kaitan key control self assessment. Cuman gini Pak Sparta, saya tambahin sedikit Pak, kan Bapak minta perbankan di 2.11 Enggak, Pak. Mbak. Iya, terus. Jadi saya tambahin good corporate governance Pak. Jadi alasannya gini Pak, satu terkait dengan POJK juga bahwa ada manajemen risiko masuk ke dalam good corporate governance. Oh iya. Kedua, link dengan jurnal Bapak yang 2 itu Pak, saya kutip Pak. Karena akan membahas good corporate governance memberikan efek positif terhadap kinerja perbankan gitu Pak. Jadi saya kasih link di situ Pak. Iya. Oke. Silakan. Ya, kemudian satu lagi di bab 3, saya belum cantumin di sini, tapi di bawah saya sudah cantumin. Itu saya tambahin semacam validasi data gitu Pak. Kalau untuk kualitatif kan perlu ada validasi data. Oh Pak nggak perlu validasi data Pak, nggak perlu. Kan Bapak kan bukan ngolah data causal effect. Kan Bapak deskriptif cuman. Oke, jadi kalau yang metode triangulasi itu nggak perlu dicantumin Pak? Bapak kan causal effect kan deskriptif. Bapak deskriptif aja kan? Iya betul Pak. Iya, nggak usah pakai validasi dasar itu kalau data itu Bapak olah melalui ekonometrik Pak. Iya. Jadi kalau yang pengecekan data melalui triangulasi segala macam itu nggak perlu dicantumin Pak? Itu apa Pak? Untuk apa? Karena gimana caranya itu? Itu apa? Jadi gini Pak, seingat saya di kuliah
Pak Eri kemarin itu, kalau untuk kualitatif itu harus ada yang namanya metode data reliability gitu Pak. Jadi datanya Oh, reliable apa enggak, itu enggak. data reliability itu Pak. Kalau data itu Pak, olah data nanti mulai regresi, apa Oh, oke. PSM itu baru bisa. Kalau enggak itu enggak ada gunanya. Pak kan deskriptif. Oke Pak. Iya, enggak perlu. Oke Pak, kalau gitu Pak. Iya. Iya. Jadi Bapak Saya melihat hubungan Bapak bisa mengolah dampak A terhadap dampak B. Apa olah dalam kualitas apa dalam bentuk kualitatif Bapak kasih skor, nanti masukkan ke regresi, itu baru bisa. oke, jadi kuantitatif larinya ya Pak ya. Iya. Oh, kualitatif kan deskriptif aja Pak. Deskriptif betul Maka, Pak. maka saya tanya kemarin itu kan, Pak, eh, apa kualitatif di kuantitatif kan atau deskriptif aja? Bapak bilang deskriptif aja kan? Iya betul Pak. Ya, bab satu jelaskan Pak. Bab satu jelaskan latar belakang. Oke, latar belakang penelitian ini menjelaskan mengenai bank secara global Pak, secara umum. Iya, Kenapa orang percaya sama bank, dasar-dasarnya apa, kemudian iya. perlunya apa, Ini beberapa manfaat. dua spasi Pak ya. Ketikanya dua Satu spasi. spasi. Oh, dua Dua spasi Pak, spasi. bukan satu setengah Dua, ya Pak. bukan dua spasi Pak. Oke, nanti saya robah Pak. Iya, 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 iya. Oke Pak. Jadi kenapa pentingnya penerapan manajemen risiko bagi bank? Ini saya gabung juga dengan pendapat-pendapat dari literatur Pak. Iya. Kemudian ini yang terkait dengan good corporate governance saya kaitkan di sini. Iya. Kemudian ini tools yang digunakan dalam manajemen risiko operasional, salah satunya adalah RCSA atau KCSA Pak. Gitu. Iya. Karena istilahnya dipakai yang Iya. banyak pakai RCSA, tapi di lokasi Iya. penelitian saya itu dipakainya adalah KCSA Pak. Oh iya, Jadi ini kalau di halo Pak, kalau Bapak ya, di apa risiko level 1, level 2 itu ada tuh Pak ya, modulnya ke SPP. oke di modul manajemen risiko 2 ya Pak ya. Iya, level 1, level 2 itu ada. Level 1, level 2 ada. Di Oke Pak. modul risk management risiko level 1, 2 di buku LSPP. LSPP itu kan Pak? LSPP. Apa Pak? LSPP. Lembaga Sertifikasi Perbankan Oh, Profesi Perbankan. iya iya iya. Ya, itu ada Tahu situ Pak. ada itu kiris Iya iya. indikator risk and control assessment. Apa Oke, kutip di situ juga bukunya boleh. kan ada jual di itu kan ada buku jual di Gramedia juga ada buku jual tuh Oke online Pak. juga ada. Oke Terus Pak. ya itu lihat juga buku-buku risk management yang karangan si apa yang buku-buku yang risk management dilihat buku apa ini uh, sub SAP-nya apa Oke Pak. RPS-nya mata kuliah risk management S2 saya buat itu ada kan referensi situ Oke Pak. ambil di situ juga. Jadi Oke Pak. ada referensi Pak, misalnya berisiko operasi, jadi tentunya termasuk itu Pak ambil referensi dari mana? Membuat referensi itu kan dalam kurung nama siapa Ya, itu Pak itu kutip referensinya ya. oke Pak. Oke. Kemudian yang Bapak bilang suruh tambahin terkait dengan penelitian sebelumnya. Iya. Jadi yang terkait dengan RCEC ini saya temukan hanya 2 Pak. Tapi dapat abstraksinya aja. Ini saya Di mana Pak cantumkan di dapat? sini Pak. Dapat di Di mana? internet Pak. Di internet. Di UGM punya Pak. Ya ini Bapak coba ini keluar dulu sebentar Pak. Bapak buka Bapak buka saya mencari di internet seperti ini juga saya mungkin bisa banyak. Internet Pak. Ya. Bapak buka internet Bapak. Google searching Google. Oke Pak. Atau Pak keluar dulu, saya tunjukin aja. Bapak keluar dulu. Ini keluar dulu. Oke Pak. Itu sebentar ya. Sebentar. Iya. Mana nih? Present now. Sebentar Pak. Iya Pak. Kelihatan Pak, kelihatan.
Kelihatan nggak? Lagi Pak, lagi jalan Pak. Ini sebentar ya, saya ketik Google kan di sini. Ya, Sebentar. Ini kalau laptop saya agak masalah nih. sama Pak. Karena huruf-hurufnya nggak bisa dipencet di ini apa? eh, Mesti nggak bisa pakai pakai mouse ya Pak. nggak bisa pakai itunya eh keyboardnya, pakai keyboard yang itu. Keyboardnya udah rusak, agak Oke lama Pak. sih. Ini Pak, ini apa? Di searching itu pakai ketik sebentar ya. Tambah ya. Ini ketik tambah spasi Pak, ya. Tambah spasi. Spasi itu tulis ketik jurnal. Jurnal kalau bahasa Indonesia tulis jurnal ya. Ya Pak. Jurnal, terus spasi, Ya. terus tambah lagi, terus spasi, ya, tulis file tab tab titik dua PDF ya, PDF spasi, itu tambah lagi spasi, Pak tulis nama topik topik skripsi tesisnya. Evaluasi penerapan Key Control Self Assessment. Dikontrol ke penerapan kebutuhan assessment ini ya, penerapan key control assessment dan apa? Key Control Assessment. Dan Ya. apa? Dan apa? Dalam manajemen operasional. Key control assessment. Dalam manajemen risiko operasional. Ya. Ini sudah ada di program kebijakan manajemen risiko itu apa udah ada nih. Ini satu kebijakan manajemen risiko. Iya betul Pak. Saya baca di KOSO sudah ada juga Pak. Bapak ambil buku-buku manajemen risiko ya. Iya. Yang bahasa Inggris sudah bisa ambil tuh. Enter Pak, enter ya. Oke. Enter. Nah, keluar nih. Ini apa nih, penerapan risiko personal. Coba saya klik ya. Saya klik. Banyak Pak buku itu Pak. Iya. Maksud saya yang spesifik terkait dengan yang RCSE yang kurang Pak. Iya, Kalau itu yang itu sebenarnya apa bagian dari kebijakan risiko sih, program. Iya. Bagian dari kebijakan manajer risiko. Jadi yang penting apa kan ngerti risiko personal itu apa. Nanti kan bisa jadi referensi. Seperti misalnya ya. Nah ini nih. Ambil itu referensi risiko personalnya. Iya kan? Oke Pak. Pembangunan ini banyak Pak. Jadi tidak hanya dua itu aja Pak. Nih, ya kan? Nanti kalau itu Pak kopi ya, nah kopi kemana gitu? Misalnya kalau saya sini satu risiko personal sini. Saya kasih contoh aja Pak. Iya. Risiko personal gitu. Itu kalau referensinya S1 juga boleh Pak. Apa skripsi nggak boleh Pak? Jadi harus tesis ya Pak? Tesis juga kalau bisa jurnal jangan tesis nih. Oh jurnal. Kecuali disertasi. Oke. Disertasi saya ada di pustaka kalau Pak lihat. Bapak pergi ke pustaka ada disertasi saya situ. Oke Pak. Disertasi tentang risiko Pak. Pak Sparta? Iya. Oke Pak. Sudah sekali ke pustaka. Bapak yang UI atau UNPAD ya? UI Pak? Unpad. UNPAD. Yang UI saya S2. S2 saya ada juga. UI ya. S2 saya Risiko juga? risiko accounting risk dan market risk ya.
Oh, risk based auditing ya, Pak? Bukan, kalau di S2 itu saya accounting risk dan market risk beta Oh, oke, beta Pak. saham. Kalau di S2 ada juga tuh. S2 saya sudah kasih juga ke pusaka kayaknya. Pusaka. Oke, Pak. Ini Pak contoh ya Pak. Nah, jadi Siap. kembali lagi tadi mana tadi? Ini. Ini Pak foto aja, foto aja Pak ini Pak. Iya, saya udah catat, Pak. Udah catat, Pak. Nah, ini cara. Jadi banyak nih Pak, apa dapat bisa banyak nih ini. Iya, kalau manajemen risiko memang banyak sih, Pak. Nah, Tapi tapi mungkin saya yang key terlalu itu fokus mungkin. iya ya. Jadi gini yang key itu nanti kan apa yang yang ambil dua itu nanti Pak Kuti juga tentang risiko personal, implementasi risiko personal itu, Oke, Pak. ya. Oke, Pak. Itu siapa lagi Pak? Saya kembali lagi ke tadi ya. Lagi saya tutup dulu. Oke. Oke, silakan Pak. Bapak buka lagi Pak. Apa tayangkan lagi yang tadi, tayangkan lagi. Oke, udah muncul, Pak. Lagi loading. Dah lanjutkan tadi Pak, penjelasan tadi Pak. Oke. Jadi sampai ke referensi terkait dengan penelitian sebelumnya, itu baru 2, Ya, nanti saya tambahin ya Pak. iya. Oke, kemudian saya berikan perbandingan antara 2 tesis tersebut dengan penelitian saya Pak. Oh itu tesis Pak ya tadi itu ya? Tesis 2 itu tesis Pak. Oh, nggak ada jurnal Pak, nggak ada jurnal. Itu jurnal bahasa Inggris. Nggak, kalau bahasa Indonesia, kena bahasa Inggris Pak, apa ambil? Boleh. Ya. Tadi itu kan Bapak kalau tadi itu searchingnya kan jurnal kalau bahasa Inggris Pak pakai JOURNA ya jurnal Oke ya. Pak. Siap Pak. Nanti topik itu dalam bahasa Inggris. Oke Yang Pak. terakhir kan judul tuh. Judul itu Ya. yang dalam bahasa Inggris Pak itu. Nanti keluar jurnal bahasa Inggris tuh. Oke, tapi ini boleh Pak, kalau tesis ini saya cantumkan boleh nggak Pak? Tesis itu kalau bisa jangan Pak jurnal Pak. Oke. Oke, Ya. kalau gitu Pak. Kalau Jadi tesis kalau udah penelitian, terpaksa nggak apa-apa, tapi jurnal fokus utama jurnal. jadi penelitian sebelumnya itu maksudnya adalah lebih terkait ke jurnal ya Pak ya? Ya jurnal dia udah dipublish. Oke Pak. Dipublish. Oke, kalau gitu saya hapus yang terkait dengan itu ya Pak ya, terkait dengan Enggak, tesis. biar aja dulu, tesis biar aja dulu tambah jurnal nanti. Oh oke. Nah, kalau nanti pengujinya mengatakan nggak boleh pakai tesis, Pak tinggal hapus ya kan. Iya Pak. Oke Pak. Nah itu aja, biarkannya dulu nanti Pak tambah dengan jurnal. Oke Pak. Ya. Tapi Siap. yang jelas jurnal itu gini Pak, dalam satu linia itu bukan menjelaskan satu linia itu ada banyak jurnal. Misalnya satu linia itu menjelaskan misalnya menurut penelitian si A yang menyatakan bahwasanya key faktor sukses itu pendapat dalam risiko personal itu sangat bantu apa dan penelitian lain mengatakan bahwasanya itu diperluas menjadi apa gitu ya. Oke Terus Pak. nanti juga penelitian lain si Badu misalnya risiko pada aplikasi risiko personal itu cenderung mengarah kemana gitu Pak. Oke Pak. Dalam satu linia tuh itu linia itu padat isinya. Ada Jadi banyak. satu alinea satu jurnal Pak, atau 2 jurnal gitu ya? Oh, lebih banyak Pak, banyak lah. Iya. Pokoknya Oke, dari satu linia itu akan ada perbandingan empirikal result yang Bapak peroleh gitu. Oke Pak. Sehingga Bapak bisa simpulkan bahwasanya penelitian sebelumnya terkait dengan topik apa itu saya menunjukkan macam-macam gitu ya. Bapak cenderung tertarik untuk penelitian ini gitu. Itu Oke. Pak. Ya. Pak, kalau Nanti ternyata kalau di bab 2 nanti baru bab 2 kan penelitian sebelumnya tuh. Bab 2 iya, mana ada risi Pak? Mana ada risi Pak? Ada risinya. Risi lupa. Ada risi mana Pak? ini Ada Pak. risi terus ke atas. Ada bab 2 mana? Ini bab 2 Bagian Pak. mungkin. Oh, kata kok. Udah 218 penelitian sebelumnya Pak. Oke. 218 penelitian sebelumnya. 218 21.8 penelitian sebelumnya.
yang relevan, yang relevan ya, yang relevan, yang relevan. Nah, yang relevan. Nah, ini di sini Pak boleh satu linear satu peneliti, misal penelitian A, Pak jelaskan dalam satu linear itu, ya. Oke Pak. Itu boleh sini. Tapi kalau di latar belakang kan singkat-singkat aja kan, Oke Pak. gitu. Oke. Gitu Pak ya. Terus berikutnya. Oke. Kemudian penggambaran mengenai Bank X saya udah masukin Pak di Ya, bab ini seperti yang di Bapak latar belakang bilang. itu. Ya, di Ya, latar belakang. ya, ya, ya. Ini datanya ada sekitar 2, 3, 4 Apa tempat. gambarkan sih Pak? Apa gambarkan apa? Pertama mengenai statusnya dia, Ya, masuk terus. buku berapa, kemudian langsung merujuk ke risiko operasional, bagaimana tata kelolanya, bagaimana prosesnya, kemudian konsep apa yang digunakan, kemudian Ya, pelaksanaan KCSA. ya, Ada empat alinea nih Pak, 5 nih. ya, 1, 2, 3, ya. 4, 5 Pak. Ya, terus. Oke, identifikasi masalah. Ini saya jabarkan ketidaksiapan bank segala macam, alasan kenapa penting, Ya, pengelolaan risiko bank, kemudian efeknya apa, kerugian operasional bagi bank. ya, Nah, berdasarkan pengamatan, terdapat kerugian ya, operasional yang dialami oleh divisi pinjaman konsumer di Bank ya, X. ya. Sementara penerapan manajemen risiko operasional sudah merupakan keharusan dilakukan sampai ke level terendah di Oh ya, organisasi. ya. Nah, pelaksanaan ini sudah rutin dilakukan. Gitu. Untuk itu saya mau lihat, mau Permasalahan penelitiannya apa Pak? Permasalahan penelitiannya. Perumusan masalah penelitian tadi kan identifikasi. Perumusan ya masalah penelitiannya apa? Itu identifikasi masalah, perumusan masalahnya, tunggu. perumusan masalahnya. Masalah-masalah tergabung di sini sih Pak. Coba Sebelum ini ya Pak. setelah 1, 2 itu 1, 3, setiganya perumusan masalah. Bapak simpulkan bahwasanya kan bentuk pertanyaan tuh 1, 3 perumusan masalah 1, 3. Sebelum tujuan penelitian setelah identifikasi masalah itu setelah identifikasi masalah perumusan masalah. Nanti perumusan masalah masalah penelitian ya. Bedanya apa Pak? Beda kan waktu kemarin saya jelaskan Pak, identifikasi masalah itu Bapak kan melihat fenomena yang terjadi di perbankan itu terkait dengan implementasi risiko personal menggunakan key success factor kan. Kemudian dari situ apa timbul pertanyaannya, apakah misalnya contoh, apakah key success factor itu digunakan dalam implementasi pengelolaan risiko personal perbankan misalnya ya. Terus apa pertimbang bank X itu menggunakan key faktor key sukses faktor gitu. Seperti itu Pak. Dari fenomena yang karena di salah itu kan fenomenanya, ya kan? Fenomena yang Bapak sudah sudah Bapak press ya, lebih fokus ya. Itu dirumuskan masalahnya, ya. Jadi setelah identifikasi masalah tadi ya Pak ya? Iya, perumusan masalah kan. Nah, permasalahannya itu. Perumusan masalah Pak, permasalahan ini kan Bapak jelaskan jawab di bab 4 nanti kan? Iya kan? Oke Pak. Nah, masalah itu yang Pak eh, apa Bapak bahas di bab 4. Permasalahan-masalah. Jadi permasalahan di bab itu harus tahu sehingga itu yang Pak lindungan misalnya bagaimana penerapan KCSA pada implementasi manajemen risiko personal gitu. Yang kedua, apakah KCSA ini efektif atau tidak gitu. Contoh seperti itu. Itu permasalahannya. Terus apalagi yang Pak bahas, apakah ada perbedaan kinerja sebelum penerapan ini dan setelah gitu. Contoh seperti itu.
bagaimana kinerja operasional perbankan setelah penerapan dan sebelum penerapan dan setelah penerapan. Contoh seperti itu, Pak. Kan deskriptif aja kan? Ya. Iya Berarti kan? untuk yang di sini berarti paragraf ini berarti saya pindahin ke bawah salah satunya nanti berarti, Pak. Oh, nggak tahu, Pak, lihat aja nanti. Pak kan bisa, kan itu identifikasi masalah bukan perumusan masalah, Pak. Oke. Masalah itu kan bisa gini, Bapak contoh gampang lah, Bapak pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya. Di Surabaya itu kelihatan orang pada sering demo ya. Sering demo, setiap hari demo itu identifikasi masalah. Perumusan masalahnya, kenapa orang demo di Surabaya? Faktor-faktor apa menyebabkan orang demo Surabaya yang kedua? Itu perumusan masalah, Pak. Oke, Pak. Iya kan? Tapi identifikasi masalah itu lihat kejadian-kejadian di Surabaya itu pertama sering orang demo. Kedua yang demo itu anak muda. Yang ketiga di demonya siapa? Yang di demonya si Anu. Nah, itu kan identifikasi masalah. Perumusan masalahnya timbul pertanyaan, kenapa orang suka demo di Surabaya? Ada apa nih? Apa faktor-faktor yang pengaruhi orang suka demo? Apa saja? Itu perumusan masalah. Bisa nggak Pak bedakan nggak, Pak? Iya, ya. Oke, Pak. Gitu. Jadi identifikasi masalah itu sebenarnya kenapa Bapak bisa menemukan perumusan masalah dari identifikasi masalah, ya kan? Ya. Itu masalah itu sebenarnya merupakan dari latar belakang sebenarnya. Ada kaitan latar belakang juga, ya kan? Berarti yang ini Pak yang saya highlight sekarang berarti identifikasi masalah ini Pak ya. Terdapat kerugian operasional yang dialami oleh divisi pinjaman konsumer Bank X berarti. Iya, itu kan nanti kerugian kenapa rugi gitu kan? Iya. Apakah itu identik masalah? Belum masalah lain lagi. Belum masalah itu bentuk pertanyaan-pertanyaan, Pak. Iya. Nah, kalau belum masalah ada 4, Pak tulis berarti tujuan penelitian ada 4 juga. Oke, Pak. Nah, misal masalah ada 4. Tujuan penelitiannya itu kan misal masalahnya untuk mengetahui masalahnya kenapa timbul kerugian personal di perbankan ya, X tuh. Tujuannya untuk mengetahui kerugian personal perbankan gitu ya. Mengetahui penyebab kerugian perbankan itu tujuannya. Itu perumusannya 4, tujuan 4 juga. Tujuan penelitiannya ya. Oke, Pak. Ngerti nggak, Pak? Ngerti, Pak. Iya itu. Itu, Pak ya. Oke, Pak. Pak, tujuan apa nih? Tujuan mana sih? Apakah pelaksanaan CSR? Berarti tujuan ini kan bisa terungkap perumusannya. Iya. Apakah pelaksanaan berarti ini bukan tujuan nih, Pak? Ini perumusan masalah nih. Tujuannya nggak ada apakah? Untuk mengetahui pelaksanaan kayak CSA. Kalau ini perumusan masalah nih, apakah kan? Untuk mengetahui pelaksanaan. Yang kedua untuk mengetahui kerugian operasional yang ada. Untuk mengetahui apakah kerugian, untuk mengetahui apakah itu. Sama ada satu untuk mengetahui apakah pelaksanaan itu. Ya, oke, Pak. Itu. Itu kalau ini berarti perumusan masalah apa cuma 2 di perumusannya. Iya. Cuma 2 perumusannya. Iya. Jadi kalau perumusan masalah berupa pertanyaan ya, Pak ya? Iya, pertanyaan berasal dari identifikasi masalah, Pak. Dari identifikasi masalah. Ya. Oke, Pak. Kalau tujuan dari perumusan masalah. Untuk mengetahui. Itu intinya tujuan tuh. Oke, Itu, Pak. Pak ya. Oke, Pak. Kalau bab 2 mana, Pak? Bab 2 coba. Nanti Pak catat apa yang dirubah itu, Pak ya, diperbaiki ya. Bab 2 Iya, Pak. mana? Saya catat, Pak, di HP. Ya, bab 2. Ini, Pak. Pak ceritakan aja tuh. Iya, jadi ini keterkaitan antara perbankan. Jadi bank saya definisikan dulu, kemudian keterkaitan perbankan dengan good governance, pengaturannya,
fungsi-fungsi bank juga sesuai dengan ketentuan. Kemudian ini saya kasih gambaran terkait dengan data-data simpanan masyarakat di LPS, Pak. Untuk Pak, kalau menggambarkan bahwa Pak, Pak, kalau di kajian teori tidak boleh ada data, Pak. oke, Data itu ada latar belakang untuk anunya, tapi teori nggak ada data. Hanya konsep definisi pengukuran, konsep pengukuran, kemudian konsep untuk desain sistem macam-macam lah ya. Tapi nggak ada data-data itu. Data itu nanti di bab 4. oke Pak. Ya, Oke. itu di bab Jadi itu data latar belakang, LPS, nggak latar belakang. Latar belakang menyampaikan data untuk mengidentifikasi masalahnya kan. iya betul. Ya. Oke, berarti data LPS saya nanti pindahin. Kemudian kaitan dengan corporate governance yang perbankan tadi. Ini ketentuan-ketentuan mengenai corporate governance, termasuk di dalamnya ada mengenai penerapan manajemen risiko, Pak. Nah ini yang Itu saya kutip, Pak nih. Ya, gitu. Ya, terus ya ini yang saya kutip yang Bapak karena di ya, Bapak nih 2020 komponen dalam ya, GCG memberikan dampak positif bagi perbankan. Jadi perbankan GCG kaitannya ke sana, Pak. Di dalam GCG ada manajemen risiko. Itu, Pak. ya. Oke. Kemudian ini risiko dan manajemen risiko secara umum. Ini definisi dari literatur, Pak. Definisi risiko, kemudian manajemen risiko, menurut ISO 31000. Oh ya Pak, Pak, Bapak bisa nggak menggunakan itu Pak, menggunakan aplikasi Mendeley untuk referensi ini. Aplikasi apa Kalau namanya, Pak? Mendeley, tulisannya Mendeley, Mandela. tulisannya Oh, Mendeley tulisannya. Mendeley. Ya, Pak. Mendeley tulisannya. Kalau Mendelay. iya, Mendeley, LAY ya. LAY. LAY ini apa MENDELEY. Oke, Pak. Aplikasi apa itu, Itu Pak? ada aplikasi itu Pak. Nanti minta ajarin ke anak Bapak aja. Anak Bapak yang gede udah kuliah. Udah selesai, Pak. Dia tahu tuh. Coba dia tahu Pak. Dia tahu Pak. Oke, Pak. Nanti Dia saya tahu itu. Jadi kalau aplikasi Mendeley itu, jadi kalau nanti aplikasi itu Pak download dulu di internet. ya, Pak. Download internet nanti Bapak linkkan ke Word, aplikasi Word Bapak. Ya setelah waktu itu nanti begitu ngetik ini Pak ketik link Mendeley, nanti Mendeley itu diminta Bapak masukkan uh, fotokopi paper yang Pak kutip itu. Misal contoh Mark Lecoq ya. Mark Mark Lecoq itu misalnya Bapak ada papernya. Papernya masukkan di Mendeley itu, nanti Mendeley itu yang akan mencatat nanti itu. Anak Bapak tahu kayak itu, dia tahu. Oke, Pak. Nanti saya cari juga Kalau di pakai internet. Mendeley itu lebih gampang untuk mendeteksi. Jadi satu kutipan di body note di dalam tulisan, yang kedua nanti di daftar pustaka, nanti bisa diambil di situ. Citationnya maksudnya, Pak ya? Iya, tanya lah Pak tanya kalau nggak kalau Pak nggak tuh lihat di YouTube ada tuh cara menggunakan Mendeley aplikasi. Cara menggunakan Mendeley itu ada di YouTube dan juga tuh Pak. Bapak Oke, belajar Pak. sendiri. Ya. Kalau tanya Oke, Bapak Pak. dia tahu itu. Iya, oke, Pak. Terus apa lagi Pak? Oke. Kemudian ini proses manajemen risiko, manajemen cycle. Menurut buku Mamdu Hanafi juga ada manajemen risiko. Kemudian menurut Ariana Chappell ada tabelnya. Kemudian definisi dari POJK nomor 18 2016. Kemudian menurut Badan Standarisasi Nasional
menurut IBI, Ikatan Bank Indonesia. Kemudian saya singgung sedikit mengenai enterprise risk management, Pak. Ya. Ada definisi berdasarkan KOSO, ada James Lam, kemudian JILU. JILU ini terkait dengan pengambilan keputusan pentingnya manajemen risiko terhadap pengambilan keputusan gitu, Pak. Ya. Kemudian definisi juga, saya kutip juga dari Institute of Risk Management. 213 lebih spesifik ke manajemen risiko perbankan, Pak. Ya. Saya jelaskan kenapa. Ini kutipan juga dari literatur. Kemudian saya singgung sedikit mengenai Pakto nih, Pak. Iya. Itu sejarah, Pak, iya. Ya, terus. Pas Pakto, akibatnya apa? Ya. Kemudian menurut POJK lagi saya bahas mengenai jenis 8 risiko pada bank umum, Pak, sesuai dengan POJK 2016. Ya, terus. Kemudian ini berdasarkan ISO 31000, prinsip-prinsip risk management. Ini apa terlalu kepanjangan ya, Pak? Saya kutip ya. Ya, kalau mau dipersingkat gini, Pak, kalau ada konsep definisi risiko itu yang sama, Bapak langsung dalam kurungnya itu misal sama ya, misal risiko itu gini, kata bilang bahasa kalimat Bapak kan, itu apa ambil dari 3 sumber itu listnya si Badu 2020, si Amir 2021, artinya ketiga orang itu sama, kira isi itu di kalimat sendiri. Jadi apakah masing-masing Pak Murisanu satu linia kan? Nah, itu. Jadi coba ke Bapak cari lagi di antara konsep risiko yang Pak kutip dari berbagai sumber itu ada nggak bisa disatukan dalam satu linia? Tapi kutip nama orang itu. Itu cara persingkatnya, Pak. Jadi yang senada. Jadi maksudnya iya, senada. Suara Bapak hilang tadi. Jadi yang senada itu yang senada pas satu linia ya. Buat cerita kalimat Pak sendiri ya, Pak sendiri. Nanti dalam kurungnya menurut si Badu 2020, si Amir tahun 2013 dan si Anu 2017 misalnya. Jadi ada 3 orang yang seperti itu. Itu Pak cerita lagi. Cerita itu adalah disumber dari si A tahun 2011, si B itu sama gitu. Itu bisa mempersingkat penjelasan Bapak. Oke, Pak. Ya. Oke, saya lanjut, Pak. Ini mengenai kerangka proses manajemen risiko. Di bawahnya khusus untuk yang risiko operasional perbankan, Pak. Iya, Tadi kan mengenai manajemen risiko secara umum perbankan. Iya. Ini juga definisi semua definisi. Saya kasih contoh klasik yang Baring Bank, Pak. Iya. Ini contoh. Iya. Terus. Oke, kemudian ini saya ambil juga laporan dari ORX, Pak. Iya. Ini peta mengenai kerugian operasional 2020 worldwide, Pak. Jadi ini sebaiknya, Pak. Ini sebaiknya di latar belakang nih, Pak. Oh, latar belakang ya. Latar belakang rata-rata ini. Latar belakang nanti. Latar belakang menggambarkan risiko personal seperti apa, spesifik atau apa itu. Oke, Pak. Termasuk juga yang di Indonesia saya masuk. Iya itu ya. Sama itu. Oke, Pak. Oke. Ini data yang di Indonesia saya dapatkan dari. Ya, itu maksud latar belakang, Pak ya. Iya. Maksud latar belakang nih. Oke. Oke, Pak. Kalau gitu saya akan masukin ke 2. Ini penjelasan mengenai risiko operasional sih, Pak. Iya. Kemudian di mana posisi risk control self assessment, Pak. Iya. Ini saya kutip dari buku Philip Girling. Iya. Kemudian saya masuk. Ini banyak bukunya, Pak. Banyak buku ini ya. Bukunya saya alhamdulillah banyak dapat, Pak.
Iya banyak tuh, banyak ya. Heeh, Tapi hati-hati Pak kalau dia hampir sama-sama, iya, Bapak jadikan satu sumber aja ya. oke. Seperti yang Kayak tadi tadi itu Bapak bilang contoh. ya. Iya, ya, jadi Oke Pak, nggak panjang Pak nulisnya. betul Pak. Banyak banyak kalimat Pak sendiri yang idenya dari buku-buku itu. Jadi Turnitin bisa lewat ya Pak ya. Iya, iya, Oke Pak. Ini saya lanjut ke 2.1.5 Pak mengenai 3 lini pertahanan, 3 lines of defense. iya, Saya bahas konsep ini karena pelaksanaan di Bank X itulah berdasarkan konsep 3 lines of defense ini Pak. iya Pak. Jadi ini definisi-definisinya, kemudian posisinya untuk masing-masing lini pertahanan itu ada di mana. Iya, Itu terbagi 3. iya, Di semua literatur itu dibagi 3, cuman dengan kalimat yang berbeda Pak. iya, Gitu. Nah ini saya kutip posisinya ya mengenai iya, three line of defense model ini dari Institute of International Auditors Pak. iya. Kemudian Basel Jadi Committee model-model ini, model-model kira-kira apa aplikasikan di Bank X nggak? ini model ini yang dilakukan di Bank X ini Pak, berdasarkan Ah ini ya, Pak. ya bagus. Ya bagus, bagus Pak. Ya, Oke Pak. Jadi mereka ada first line itu di unit terkecil, unit bisnis atau ya, fungsional. ya, Second-nya itu risk management dan compliance. Tiganya adalah audit internal Pak. ya, ya, ya bagus Cuma Pak. kalau berdasarkan Institute of International Auditors ini Pak, mereka di second line-nya banyak banget Pak. Ada compliance, inspection, Ah itu quality. sebagai itu Pak, sebagai nanti analisis yang dikerjakan di Bank X dengan bandingan di teori ini Pak. Oke, Itu analisis di bab 4 nanti itu membandingkan kan di bab 4 itu apa lihat prakteknya di Bank X seperti apa itu perbandingan dengan teori kan. ya, Nah, itu apa kelemahan dan kekurangan dari implementasi di Bank X itu apa dampaknya kemana gitu. oke Pak. Ya. Apalagi Pak? Oke, penjelasannya. Kemudian di 2.16 mengenai penjelasan Betul. mengenai KCSA Pak. Ya. 2.1.6. Jadi di sini istilahnya kan ada RCEC, ada KCEC. Jadi dua-duanya sama Ya. sebenarnya Pak. Iya, iya. Ya ini definisi, tujuannya apa, fungsinya apa. Kemudian saya ambil satu perbandingan, ini dapat dari Maguire Pak. Iya. Ini risk management grupnya di Australia. Dia ada Iya. prosesnya. Iya. Kemudian saya bandingkan dengan proses ini yang ada di Bank X ini Pak. Iya, iya. Ada 9 proses dalam pelaksanaan KCSA-nya mulai dari Ini 9 proses ini Bapak ambil di buku di mana? ini dapat dari Bank X ini Pak. Jangan Bank X dulu Pak, jangan di Bank X dulu. Ini kan teori nih. Oke Pak. Ini Dia nanti bab 4 tuh. Jadi bab teori itu jangan ambil praktek yang di Bank X, yang di konsep-konsep di buku sama jurnal. adanya di bab 4 ya Pak. Itu kalau penerapan itu Bank itu di bab 4 nanti. Oke Pak. Oke, saya pindahin nanti Pak. Berarti saya tinggal tambahin perbandingannya. Kecuali ada bukunya Pak, ada bukunya referensi buku boleh kan? Oke Pak. Ini kan praktek sebenarnya sih Pak. Iya, berarti jangan ya. Oke Pak. Ya, terus saya masuk di bab 4. Nah ini prosesnya nanti saya pindahin juga Pak. Ini saya bikin bagiannya berdasarkan poin 9 tadi. Nanti saya akan pindahin ke bab 4 Pak. Iya, iya. Nah ini permintaan dari Bapak minggu lalu kaitan KCSA dengan manajemen risiko operasional. Ini dengan penerapan atau dengan manajemen risiko operasional ya? Iya, iya, iya. Dengan manajemen risiko operasional, Pak. Iya, 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 iya. Nah, ini penjelasan. Kemudian saya ambil buku dari Philippa Gerling nih, Pak. Jadi menentukan posisinya di mana gitu terkait dengan manajemen risiko operasional. Kemudian kerangka pemikiran penelitian. Ini prosesnya saya bikin seperti ini nih Pak, menentukan masalah, penetapan lokasi, melakukan studi literatur, penetapan. Itu masing-masing itu Pak ceritakan Pak. Kapan tuh Pak ceritakan tuh. Oke. Jangan pointer-pointer. Oke Pak. Iya. 2.1.1 dijelaskan per bagiannya ya Pak ya. Bapak jangan pointer gini. Jadi pointer itu jangan satu linia tuh. Misalnya untuk permasalahan apa Pak kerjakan di situ.
Oke, Kita Pak. kan satu linia. Oke, masing-masing satu linia kurang lebih ya, Pak ya? Ya, hasilnya singkat aja. Hasilnya itu mungkin tidak dari 1 atau 2 kalimat gitu. Yang panjang-panjang linianya. Oke, Pak. Ya, Kemudian variabel penelitian sesuai dengan saran Bapak kemarin, karena saya kan sebelumnya saya pikir variabel itu hanya ada di kuantitatif, ternyata di apa namanya, di kualitatif juga bisa gitu ya, Pak ya? iya, Bapak kan menceritakan 3 itu. Ya. Iya, betul. Saya catat 3 ini. Ini Nggak, perlu saya jelaskan. ada satu lagi itu Pak, manajemen risiko personal. Oh, jadi Risiko personal itu. Nah, grand teori ya, Pak ya? Dari yang umum ke bukan yang spesifik. bukan manajemen risiko personal itu variabel Pak. Induk. Oh, variabel Oh, ya, Pak. enggak, Oke. pengelolaan risiko kan. Itu Ya, variabel. ya. Ini bilangnya manajemen risiko operasional atau risiko operasional, Pak? Manajemen risiko operasional ya? Manajemen risiko rupa, manajemen. Oke, Pak. Iya. Nggak perlu dijelasin ya, Pak, per bagian ini, Pak? Bapak jelaskan masing-masing juga boleh, tapi penjelasan satu linia Pak. Misalnya manajemen risiko personal itu apa? Jadi menjelaskan konsepnya, konsep itulah sudah merangkum semua konsep apa kita tadi di atas. Jadi ini udah kesimpulan konsep Bapak. Misalnya manajemen risiko personal itu apa? Bagi kontrol sistem apa? Pakai bahasa sendiri Pak. Oke, Pak. Nah, itu event bahasa sendiri nanti kurung kutipan dari siapa-siapa aja. Jadi gabungan dari beberapa pendapat itu. Satu kalimat Bapak nanti gabung dari beberapa pendapat itu. Oke, Pak. Kemudian Kerangka kerangka penelitian, Bang. penelitian. Iya, kerangka penelitian menitik beratkan pada pelaksanaan KCSA, kejadian risiko, serta kerugian operasional selama proses periode penelitian. Nah, ini saya gambarkan seperti ini, Pak. Ah, iya. Ya boleh, Kita boleh. Iya, iya. boleh, Pak. Ya penting Bapak kerangka penelitian itu pola pikir Bapak dalam melaksanakan penelitian ini seperti apa kan? Ya, ini yang Kerangka seperti yang berpikir. saya pikir, saya bayangin ini, Pak. Iya, iya. Ya nanti kita sampaikan nggak apa-apa Pak. Nanti kan Bapak bisa jelaskan. Oke. Terus apa lagi Pak? Oke, udah, Pak? Bab 2 Udah. udah. Ya, udah. Ini Pak teruskan Pak ya. Minggu Sabtu depan bab 3 selesai nanti sempro Pak ya. Oke, Pak. Insya Allah, Pak. Ya. Pak Sparta, Ya. ini kan UAS-nya metode penelitian bisnis kan submit ini nih, Pak. Apa? Untuk UAS-nya metode penelitian bisnis, Pak, dengan Pak Erik. Hah? Ini kan diminta ngirimin ini, Pak. Kirim aja nggak apa? Apa ya, Pak ya? Kirim aja. Oke. Ya, Beliau kirim minta aja. Ini apa? beliau minta uji Turnitin juga sih, Pak. Nanti saya minta tolong Uji ini minta tolong pustaka aja. Ke ke saya juga MM. boleh. Ke saya juga boleh nanti kirim ke saya aja nanti. Boleh, Pak. Saya aja saya uji nanti ya. Oke, Pak, kalau gitu. Karena Ya. paling lambat dikumpulin nanti Sabtu depan, Pak. Jam 1. Ya, sedepan memang ya, sedepan itu nanti Pak langsung ujian sempro aja. Bapak mata kuliah risk management sama saya enggak? Belum pernah ngambil? Udah ambil belum? Saya konsennya SDM, Pak. Oh, SDM. Oh, ya enggak apa-apa. Oh, SDM, pantasan enggak? Enggak pernah Iya, ketemu sama saya. ketemu Bapak cuma di sini. Oh, ya enggak apa lah. Enggak apa-apa. Ya Bapak gitu kan sih, Pak. kualitatif enggak apa-apa. Iya, kualitatif. Kalau kuantitatif nggak berani, Pak, karena Iya, hitung-hitungannya iya. berat, Pak. Iya, Saya udah iya. tahu hitung-hitungannya berat kalau yang di Nah, kalau Pak ke berisiko. SDM, Pak, kalau SDM tambahkan lagi kompetensi SDM dalam pengelolaan risiko, tambahkan lagi Pak, bisa analisis Bapak nanti dalam melihat penerapan key success factor itu Bapak lihatkan juga ke SDM-nya. SDM kaitan dengan SDM juga, Pak ya. Oke, Pak. Sebenarnya sih bisa dikaitkan, Pak. Cuman Jadi di bab 4 tidak... aja, di bab 4 aja Pak Kaji, di bab 4 aja. Oh. Di waktu analisis nanti permasalahan di bab 4 aja nanti. Itu ada permasalahan-permasalahannya, bagaimana menyelesaikan masalahnya, apakah ini terkait dengan masalah SDM, masalah keuangan ya, coverage financingnya, kemudian juga masalah masalah program macam-macam lah ya. Kalau Pak mau kaitkan sedikit ya, nggak apa-apa. Oke. Siap, Pak.
Ya, Pak Sparta, makasih masukannya Pak. Nanti ya, ya, saya akan revisi. Setelah ya, itu, ini saya kan lagi finalisasi juga bab 3 Pak. ya, ya, Selesai nanti mungkin sekitar hari Senin, saya kirim ke Bapak minta tolong turnitin ya Pak. ya, 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 ya. Ya. Oke Pak. Oke, ada lagi Pak Ya. masukan dari Bapak? Ya, cukup di situ aja. Kalau Pak pertanyaan lagi, apa mau ditanyakan lagi? Silakan Pak, ditanya lagi nggak? Ada pertanyaan Saya lagi? sih saya masih belum ini sih Pak, belum terkait dengan yang menurut Bapak tadi kualitatif tidak perlu adanya semacam validasi data gitu. Ya, Karena kenapa kalau nggak? Karena pada data-datanya kan nggak apa-apa gunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat kan, regresi ekonometrik nggak ada. betul, tapi Iya, tapi mungkin Pak Heri itu dia nggak, mungkin Pak Heri dia salah persepsi kali Pak dengan penelitian Bapak itu dikiranya kualitatif, tapi apa nanti kalau Pak kuantifisir nanti lihat hubungan antara metode ini metode A, misal variabel A dengan variabel B, mungkin gitu kali itu. Bapak bilang ada, maka di dalam di bab 3 Bapak kasih tahu jenis penelitian deskriptif, ya deskriptif ya. di kasus Jelaskan seperti deskriptif. itu. Jadi nggak perlu apa validitas data, uji validitas data gimana uji validitas datanya? Kita ujinya. Sebenarnya lebih bukan ke validitas data sih Pak, tapi reliability data sih Pak. Gimana menguji reliability datanya? Gimana caranya itu? Saya nggak tahu tuh. Reliable apa enggak? Nih, boleh saya tampilkan ya Pak ya. Jadi di sini ada Pak, kepercayaan penelitian Pak. Iya, Pak Jepang itu tahu Pak. Itu cara kan harus dijelaskan cara Pak menguji keandalan data gimana caranya. Kalau dia bisa dikuantifisir dari kualitatif bisa dites. Variabel itu ada ukurannya. Apa kan variabel nggak ada ukurannya? Enggak Pak. Ya, Deskriptif. mana ada. Kalau ukuran variabel baru bisa diuji keandalannya. Sama validitas sama keandalan bisa diuji. Tapi kalau ciri-ciri cerita doang, gimana ujinya? Oke Pak. Iya, kecuali pada apa ada ukurannya. Misal ukurannya apakah 1 sampai 5 baik cukup dan sebagainya. Ada berapa dimensi nanti masih dimensi itu sebagai kuesioner berbentuk kuesioner. Bahkan nggak ada kuesioner kan? Enggak Pak. Ada kuesioner? Hah? Enggak ada kuesioner Pak. Nggak ada. Paling saya interview juga tergantung kebutuhan nanti Pak. Iya, kuesioner itu kalau kuesioner baru ada kuesioner baru bisa dites keandalan sama validitas datanya. Jadi apa kuesioner nggak ada. Makanya itu Enggak ada sebenarnya. kuesioner. Iya nggak ada. Ini Jadi lebih Pak banyak Heri ke dikira dokumen Pak, dokumen analitik sih Pak. iya. Nah, kalau Bapak kualitatif dalam bentuk kuesioner, nanti kuesioner itu dikuantifisir dalam bentuk kuantitatif ukurannya, baru ada bisa uji validitas sama keandalan. Oke Pak. Ini kasih tahu aja di dalam bab 3 Pak, kasih tahu ini uji kepercayaan penelitian karena datanya sifat kualitatif, tidak dalam bentuk kuesioner dan tidak dikuantifisir dalam bentuk kuantitatif, maka tidak ada uji keandalan sama validitas data. Sekarang sifat deskriptif bilangnya gitu Pak. Oke Pak. Ya. Oke Pak, kalau gitu Pak. Ya. 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 Sudah Ya. Pak, cukup Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Farta. Izin Ya. cabut ya Pak? Boleh Pak? Ya, silakan. Oke. Oke. Terima kasih Ya. Pak. Ya, Selamat sore. sama-sama. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut siapa yang mau konsultasi? Ada konsultasi yang ini apa yang mahasiswa PAC siapa itu? Yang mahasiswa PA yang Saya, Pak. udah buka videonya. Orangnya udah nggak PA saya itu. Ya, Pak. Bentar, Pak. Kamu nggak pernah berubah masa PA, emang PA saya kamu? Iya, Pak. PA Bapak. Angkatan Kapan? 2016. Nggak pernah saya, udah lupa saya. Iya, Pak. Emang pernah kurang saya kamu konsultasi pernah? Pernah, Pak, waktu itu, Pak. Kenapa kamu nggak lapor itunya apa mengenai skripsi? Kenapa nggak lapor verifikasi? Kenapa?
Waktu itu udah sempet WA Bapak, terus Bapak juga Kapan WA-nya? waktu semester 9, Pak. Waktu verifikasi semester 9. Sudah 9? Iya, Terus udah WA Bapak, ya. terus itu WA Tapi saya. iya, terus kata Udah akademik berapa? belum. Udah kapan tuh, setahun lalu? Iya, Pak, tahun lalu. Oh, gue nggak ingat saya. Iya, tapi di Ya udah, akademik kata akademik. sebentar saya buka itunya. Iya, Ke Pak. kampusnya ya. Iya, Pak. Kamu kerja nih, kerja. Iya, Pak, sambilan. Kerja di mana? Di NTT, Pak. Oh, NTT kamu. Iya, dari NTT. Oh, NTT. Bentar. Tuh kelihatan. Udah, Pak, udah. Di mana nulis namamu di sini? Mana namanya nih? Sini. Iya. Hah? Di sini nih. Iya, Pak. Nama, coba kamu didiktekan namanya. Zulaika, Zu, Zu, Laika. terus Avista, Agus, A, Avista, nih, Wungo. apa lagi? Udah. Wungo. WU, NGO. NGO. Oh, gimana baca Ungo? Ya, Wungo, Pak. Ungo itu apa suku? Bukan. Iya, FOM. Terus apa lagi nih tahun Marga. angkatan berapa? 2016, Pak. Ini. Ya. Apa lagi tuh? Lagi nih, cari. Cari nih. Mana nggak muncul, makanya kemarin muncul Prodi mungkin nih. Mana nih? Oh ini tahun itu berapa tuh? Tahun Tahun akademik berapa? 2020-2021, Pak. 21 sekarang. 2020-2021. Cari. Nggak muncul nih, cari. Oh, saya bingung gimana cari nih. Ini cari kan, saya cari nggak ada nih. Nama konsultasi, Zuleka Vista Ungo, tahun angkatan, institusi, tahun akademik, kelas. Mana nih? Itu bimbingan KRS kali. Iya, bimbingan KRS, Pak. KRS. Nama tuh ulang lagi deh. Zulaika. Zulaika. Avista. Wungo. Nim. 2016. Terus 111 2027. Budinya akuntansi. Ya. Bukan. Cari. Boleh cari nih. Pilih bisa.
Sini. Ya. Coba dia muncul namamu langsung gimana nih? Waduh. Coba cari nih. Ini. Iya, Pak. Ya. Waduh. Udah lama nih nggak muncul kamu nih. Saya pikir udah berhenti kamu nih. Belum, Pak. Nih. Belum. Kurikulum skripsi. Ini mana nih? Apa yang saya itu nih? Apa yang saya verifikasi nih? Sebentar. Gimana verifikasi ini? Sebentar, status. Ini gimana nih? Saya verifikasi gimana nih? Cara gimana nih? Komentar. Catatan. Ini. Oh, komentarnya. Komentar. Apa nih? Masa terlambat verifikasi. Ini. Terus si komentar catatan apa lagi nih? Ya sih. Komentar. Catatan nih. Kira-kira res. Gimana kira-kira sudah terlambat nih? Res skripsi. Berapa IPK kamu sebelumnya? IPS Pak. berapa? IPS berapa sebelum IPS-nya sebelum berapa IPS-nya? Ini semester berapa sih ini? Semester 10 sekarang, Pak. Yang saya verifikasi semester berapa nih? Semester 9 sama semester 10, Pak. Waduh, 9 10, sebenarnya 9 dulu dong. Berarti Iya. IPS semester 8 berapa? IPS semester 8 berapa? Semester 8 sebentar, Pak. Makanya telat lapor tuh. Aduh, ini akibatnya. Iya, Pak. Semester 8. Kamu nggak pernah apa tuh? Semester 8 berapa? IPS-nya? Iya, Pak. Berapa? Bentar, Pak. Kamu bukannya berjilbab tuh? Iya, Pak. Udah nggak pakai lagi? Iya. Oh, kenapa dibuka lagi jilbabnya? Nggak apa-apa, Pak. Oh, foto pakai jilbab, tapi nyata nggak pakai jilbab. Saya pikir kamu udah keluar nggak ya? Masih Islam kan? Islam, Pak. Tapi nggak Islam lagi.
Bentar nih. Udah nemu. Berapa IPS-nya? Bentar Pak, ini harus ada yang dilengkapin, bentar Pak. Ya ampun. Udah. 3,31 Pak. 2,31. Ya. 1. Kita berapa sekarang IPK-nya? Masih sama Pak. Oh, itu ini saja IPS bukan IPK. Ya ini IPS semester 8 berapa? Masa IPS semester 8 sama dengan IPK? Tahu nggak beda IPK sama IPS? Iya Pak, tahu. IPS semester 8 berapa? Itu ini 3,1 IPK maksudnya. Halo? Sebentar Pak. Oh, IPS semester 8. Oh cepat nih, banyak mahasiswa saya mau pesan apa? Mau konsultasi Mbak. Ulangin ya Pak. IPS semester 8 3,05, IPK-nya 3,031. Oh. IPK berapa? 3,01. Ya. 1. 4. Nah itu sudah verifikasi gimana tuh? Udah saya buat nih. Nih ya, saya nggak tahu verifikasi mana. Udah saya kasih catatan komentar. Wah, verifikasinya apa tuh? Saya nggak tahu nih. Verifikasi ke apa nih? Setuju, belum. Oh, setuju mana nih setujunya? Bingung saya nih. Karena kalau di itu kalau kamu apa
Langsung saya kasih setuju sini. Di sini bisa, ini kalau lewat ni nggak tahu nih, lewat ni kemana nih? Mana nih? Senam, dosen gua ada nih. Akhir belum. Gimana verifikasi ini? Biasa saya di sini, saya klik di sini nih. Ada saya klik, setuju. Coba kamu tak, saya tahu si siapa si Devita ya, udah di semua Sparta ya. Oh ya Pak, baik Pak. Gak tahu lagi nih, karena aku udah kelamaan nih. Gak tahu juga saya nih. Bukan ini, bukan ini. Oh ini, sebentar. Gak ada. Batal. Ya udah gitu ya, Mbak. Ya Pak. Bilang sama si itu nggak ada tuh verifikasi udah nggak ada ya bilang gitu ya. Ya Pak. Nggak ada muncul verifikasi mana, saya bingung juga tuh. Mana verifikasinya? Udah itu kali itu. Ya. Ya Pak. Itu ya udah kasih udah kasih tanggapan sih, tapi yang verifikasi nggak kelihatan situ. Ya Pak, baik. Ya. Kiranya sudah lapor Pak Sparta ya. Ya Pak, Mbak. Nanti Makasih banyak. kamu lihat aja di itunya ini kamu usah upload di YouTube nih rekamannya. Ya Pak. Nanti aku tunjukkannya di YouTube saya tuh ke Mbak Devita. Ya baik Pak. Tahu ya itu YouTube saya. Tahu YouTube. Pak. Udah subscribe belum udah? Belum Pak. Oh, subscribe lah. Iya baik Pak. Ya. Udah ya. Makasih banyak Pak Sparta. Iya. Salam. Oke, berikut siapa lagi nih berikutnya? Saya Pak Munti. Ya, buka videonya. Ya Pak. Saya share screen ya Pak. Kamu bimbingan saya atau? Bukan Pak, saya kemarin sempro sama Bapak penguji pertamanya. Terus yang saya urus rubah apa? Dia berita cara aja. Sebentar Pak. Ya. Kamu pembimbingnya siapa? Pak Dik Pak. Predik ya. Iya. Mana ya? Sebentar ya Pak. Iya. Mana sih? Udah pernah ketemu saya setelah sempro belum? Sudah Pak. Kapan? Minggu lalu. Oh enggak, lu saya rubah apa waktu itu? Terakhir saya tinggal ubah bab 3-nya Pak. Kurang apa namanya? Udah kamu rubah, coba tunjukin ya. Udah Pak. Ya, Kamu Pak. itu aja, share aja ininya. Ya, udah muncul Pak. Belum kelihatan. Oke, sebentar. Ini lagi proses kali itu. Ya, ini Pak, kemarin kurang Bapak minta tambahin masukin rumus-rumusnya Pak di bab 3-nya. Belum di variabel dan belum muncul. Oh, belum muncul ya? Saya stop sharing dulu ya Pak. Oke. Iya, coba. Coba ulang lagi nih. Sudah muncul ya Pak? Di zoom lagi, gedein. Baik Pak.
Udah. Yang mana tuh yang lupa? Ini Pak, ditambahkan rumus-rumusnya. Kemarin saya belum masukin di bab 3-nya. Ya udah. Ini rumus roanya saya ambil dari bukunya Kashmir 2018. Ya. Terus row-nya saya ambil dari bukunya Brigham and Huston yang versi Indonesianya. Terus PBV-nya saya ambil dari jurnal yang ditulis jurnal Iqbal, dia mereference ke Weston and Brigham, Pak. ya, terus Variabel independennya pakai Pulik, Pak. ya. Terus Variabel terus apa lagi? variabel kontrolnya untuk dari Kashmir, Ya. bukunya tahun 2018 juga. Untuk ukuran size dari jurnalnya Vierer and Mitchell Williams, Pak, 2003. Ya, Udah, terus? itu aja. Udah kamu kirim nanti ke Sudah, Pak. email ya. Kirim ke email Ya, ya. baik, Pak. Sama Baik, berita Pak. caranya itu saya tangani ya. Baik, Pak. Ya. Bapak ada inputan lain mungkin, Pak? Udah cukup lah. Nanti kamu bab 4-nya cepat selesai ya. Akhir Agustus selesai ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Nanti Terima kasih, selesai Pak. September bisa ujian sidang skripsi ya. Iya, Pak. Cepat lah ya. Ya, baik, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya, Pak. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama, silakan. Ya, berikutnya siapa lagi? Ya, berikutnya. Halo? Nah, udah. Anissa, ya, sore. Suaranya kecil kan? Sudah kedengaran belum, Pak? Udah. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak, saya baru bimbingan setelah sempro. Iya. Iya, saya sempat sakit COVID, terus juga Oh, COVID iya, kapan kena COVID-nya? bulan Juli, Pak. Juli ya, ciri awalnya apa? Gejala awalnya? 3 minggu lebih sih gejala awalnya itu saya awalnya tanpa gejala, cuma pas 5 hari itu baru saya ada sesak napas. Oh, Terus sama demam nggak? ini Demam iya, nggak? Pak. Sama kayak Demam badan dulu. sakit. Demam dulu. Iya, demam Setelah dulu, Pak. demam? Terus demam sempet tenggorokan sakit, tapi saya nggak batuk sih, Pak. Nggak batuk, nggak Berapa hari itu flu. demam? Berapa hari demam? 5 hari, Pak, tapi saya sembuhnya 3 minggu. 3 minggu ya. Oh, cepat penciuman hilang. PCR. Penciuman Iya, hilang. Oh. Iya, hilang, Pak. Terus sebulanan masih hilang sih, Pak. Masih sesak belum terasa. napas berapa hari? 7 hari lebih sih, Pak. Sesak napasnya? Seminggu lebih. Lama juga ya. Dirawat rumah sakit? Enggak sih, di rumah aja. Terus obatnya apa aja? Kau minum? Saya obatnya kayak minum vitamin, terus juga ada obat buat tenggorokan tuh, obat Lianhua gitu dari Cina. Terus sama obat buat bakteri gitu dari India gitu, Pak. Saya beli di Shopee. Apa namanya? Apa ya nama itunya, bulbul apa gitu deh, Pak. Oh, bulbul. Bulbul itu bulu-bulu. Bukan itu. Apa tuh? Itu bulbul. Dari kayu gitu apa gitu deh, Pak, dari pohon India gitu. Kustul hindi. Oh iya itu, Pak, maksudnya. Oh, bulbul. Aduh, bulbul itu bulu-bulu arti itu. Oh iya itu maksudnya. Kustul hindi kok bulbul. Oh iya itu, Pak, saya minum itu maksudnya. Kustul itu kan dari kayu, itu bukan dari India itu, di Arab tuh. Oh, saya Arab itu. Dari Arab. Arab tuh. Itu obat Sunnah Rasul tuh. Iya, saya minum itu sih. Kamu pakai bubuk? Iya, Mas, dalam bubuk gitu. Kasih madu? Iya, karena kan pahit banget, Pak. Berapa hari kamu minum tuh? Berapa hari minumnya? Saya sampai sembuh sih masih minum sehari sekali selalu. Sekali dulu. Oh, sekarang masih minum sekarang? Masih, Pak. Udah dites lagi? Udah. Udah positif, udah negatif? Udah negatif, CT-nya udah. Yang kena di rumah siapa aja? Kamu siapa lagi? Mama saya sih enggak ada yang kena, Pak. Cuma mama saya cuma sakit doang. Oh, kamu sendiri yang kena? Ada adikmu enggak? Ada, tapi udah swab enggak kena semua sih. Setelah saya positif kan 5 hari baru. Kamu kena di mana? Kenanya dari kantor, Pak. Kan saya magang. Oh iya, magang. Oh, kamu magang yang mandiri ya? Iya, magang di LPS. LPS, oh yang perpanjangan ya?
Enggak, sebelumnya saya di BNI, terus saya nge-apply di Oh iya LPS. benar-benar LPS. Iya. Iya, Terus dengan COVID itu akhirnya gimana kamu magangnya? Di masih rumah aja? WFH, Pak. Sampai sekarang masih WFH, belum Oh iya, masuk-masuk. Oh iya, di LPS itu banyak tuh sumber COVID tuh. Iya, Banyak kena banyak yang kena, Pak. di Pas LPS tuh. saya kena aja ada 7 atau anak IBS juga ada yang kena, Pak. LPS apa namanya? Eka. Itu udah sembuh sekarang? Udah, dia udah lebih cepat dari saya sih. Oh iya. Hati-hati aja besok ya. Iya, Pak. Jangan lupa minum bulbul ya. Bulbul. Bulbul itu tadi. Saya lupa. iya. Pokoknya bulbul minum terus sekali sehari minum bulbul ya. Itu Iya, dulu Pak. ya. Nah, Malu Postur saya. ini belum bulbul ya. Enggak Iya, apa-apa lah. Postur ini. Nanti kamu udah sembuh ya. Iya, Pak. Nah, sekarang gimana lagi? Apa lagi kamu? Bab 4. Saya kan Bab 4. revisinya udah, Pak. Udah ya. Revisinya itu sebelumnya tuh di berita acaranya saya share screen ya, Pak. Izin share screen. Iya, iya. Ini ya, Pak. Dari Bu Asri itu kalau bisa dicari jurnal asing terkait dengan real estate. Cuma saya udah cari, Pak, belum ada, Pak. Kalau jurnal asingnya sektornya real estate. Ya bilang aja nggak ada. Iya, terus juga Kalau untuk gini aja, bilang nggak Ya. ada. Kalau ibu ada, boleh bu, silakan. Minta sama ibunya jurnal itu ada. Oh iya, Pak. Ya. Terus untuk hipotesisnya ini saya bingung, Pak, pengaruh likuiditasnya terhadap SGR nggak usah ada positif atau negatifnya. Itu boleh, Pak. Hipotesis kan memang itu pengaruh kita terhadap SGR itu aja udah. Oh, nggak usah ada positif negatifnya. Nggak usah. Gue bilang itu bisa. Untuk yang variabel lain juga seperti itu ya, Pak? Karena itu disuruh kan, itu yang disuruh aja. Oh, yang ini aja ya. Iya, yang lainnya disuruh. Ini udah, terus juga cek daftar pustakanya udah saya benerin, terus tata bahasanya yang nggak nyambung udah saya benerin juga, Pak. Udah kamu sambungkan dah? Udah, Ya, apa lagi? Itu aja sih, Pak, revisinya. Bab 4 belum? Bab 4 saya udah nyoba, Pak, EViews. Tapi saya outlier-nya itu ada 34, Pak. 34 perusahaan. Observasinya 190. 34 abaikan aja oleh gak usah di-outlier, biar aja lah, gak usah di-outlier. Nggak apa-apa, Pak, itu. Ya, kamu 134 perusahaan? Bukan, 34 per observasi. Ini, 134 observasi? Iya, Itu outlier-nya ada 30. Yang saya outlier ada 34. Nah, observasinya ada 190, Pak. Oh, tinggal sekarang berapa? Jumlahnya berarti 159, Pak. Ya, nggak apa-apa lah, 159 ya udah nggak apa-apa ya. Ya. Tapi saya kena autocall, Pak. Itu gimana ya, Pak? Autocall itu digituin aja, baca buku situ si Ghazali. Oh iya. Ya, ada treatmentnya kok ya. Oh, pakai treatmentnya, Pak. Iya. Oh iya, Pak. Itu sih saya baru regresi 1, Pak. Ya cepat ya. Iya, Lama-lama temanmu udah 3 orang lulus nih. Iya, Pak. Si Ninis ya? Ninis. Ada 3 orang. Ninis, Rike, Aura ya, Pak? Ya, 3 orang. Iya. Angkatan kamu udah berapa orang yang lulus? Angkatan kamu? Kalau yang akuntansi sih saya baru tahu sekitar ada 5 ya, Pak? Udah 5 atau 4. Iya. Kalau manajemen udah banyak? Lebih banyak akuntansi sih kayaknya ya, Pak. Oh iya. Ya udah cepat ya. Kalau bisa akhir Agustus selesai ya, akhir Agustus. Iya, siap, Pak. Kalau yang ininya, Pak, kalau revisiannya saya kirim email ke Bapak ya? Revisian tuh saya kan revisi ke dosen ini lah. Saya nanti tinggal tantangan aja. Oh iya, tanda tangan yang laporan seminar ya, Pak? Laporan seminar sama itu koreksi yang sudah kamu koreksi. Oh iya. Ya sudah kamu koreksi itu kirim saya lagi. Oh iya, Pak. Ya, bersama berita acara seminarnya ya. Iya, Pak. Ya apalagi mau tanyain, Anissa? Udah sih, Pak. Ini saya baru sampai regresi. Pantas kamu menghilang ya, nggak datang bimbingan. Iya, Pak. Soalnya saya sakit. Kena COVID rupanya. Iya. Itu selamat kamu ya.
Iya, alhamdulillah Iya. udah mendingan. Yang Ada penting banyak sekarang teman saya yang meninggal tuh. oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa orang udah meninggal karena dia bawa ke rumah sakit. Nah, kalau Oh, COVID itu jangan bawa rumah sakit, ke situ saudaramu ya. iya, heeh. Mungkin Pakai kebawa pakai stres juga kali ya, Pak. obatnya gampangnya bulbul aja bulbul itu aja. Ya. Iya, bulbul, Pak. Iya bulbul aja. Kalau kena itu 3 kali sehari minumnya. Salah informasi. Ya jangan Iya. dibawa jangan dibawa rumah sakit ya. Iya, Jadi Pak. nggak terabaikan nakersnya kan lagi kecapean tuh nggak terlayani ya. Iya, Ini Pak, ini di benar. rumah aja. Iya, yang penting Tinggal mah minum. pikiran positif aja, Pak. Iya. Isoman terus tambah bulbul udah cukup tuh tambah vitamin ya. Iya, vitamin betul. Insya Allah ya. Iya, Tambah Pak. jemur-jemur. Iya, jemur. Tambah juga terapi asap air mendidih. Oh, iya betul, Pak. Iya, itu ya. Iya, Bapak Dan sehat selalu ya, Pak. Makasih ya, ya, Pak. ya makasih sama-sama. Saya izin keluar ya, Pak. Ya, Makasih, silakan. Pak. Ya, silakan. Ya, siapa lagi nih? Susilo. Susilo, Iya, Pak. Iya, Pak. buka videonya. Bentar, Pak. Mana sih? Oh, bentar. Halo, Pak. Ya, ya. Udah kelihatan belum, Pak, share screen-nya? Belum. Seri belum kelihatan. Udah sempro, udah. Belum, Bapak. Kan kemarin saya pengen bimbingan yang revisi bab 2 sama bab 3. Cuma udah yang revisi, saya bilang revisi. udah revisi. Cuma saya belum sempat, Pak, pulang malam terus. Jadi pengen WA Bapak juga nggak enak kan, udah malam kemarin. Iya. Terus ini saya udah revisi bab 2-nya. Kata Bapak kan kemarin kurang masukin jurnalnya. Ya, Ya udah terus saya udah masukin jurnal-jurnalnya di sebelum yang penelitian terdahulunya. Saya udah masukin juga pengertiannya, Pak, tentang teori-teori variabel saya udah saya masukin semua ya, Pak. Nih, Pak. Terus ya. Ini juga hasil penelitian terdahulunya udah. Bab 2-nya sebenarnya kemarin kurangnya itu aja sih, Pak. Terus kata Bapak kan suruh lanjut ke bab 3. Ya udah, bab 3-nya udah selesai. Nah. Ya. Udah, Pak. Bab 3-nya udah sih, udah selesai. Bab 3-nya udah selesai, Pak. Nah, di sini saya ngambil mana ngambil kan karakteristiknya. Tampilkan bab 3-nya mana? Ini bab 3-nya, Pak. Enggak ada. Halo? Enggak ada muncul. Oh, belum. Belum muncul. Kamu tutup lagi itu. Jadi kamu tutup lagi. Udah belum, Pak? Atau lagi itu tuh lagi enggak tahu. Enggak ada tanda-tandanya mau muncul. Halo, Pak? Enggak ada tanda-tanda muncul tuh. Enggak ada. Ya udah sebentar saya close dulu ya, Pak. Iya.
Bentar ya Pak. Ya. Udah muncul belum Pak? Belum muncul. Kok error ya Pak? Bentar ya Pak. Iya. Error ya. Atau yang lain dulu ya, mulai ya. Nanti kamu ada lagi ya. Oh ya Susi. udah deh Pak, iya Kalian nih dulu ya. error juga. Iya Pak. Itu Iya, Indah, Pak. Indah. Saya live dulu Siapa ya Indah? Pak, bentar ya. Iya. Pak Indah, sebentar ya, Hati, saya live tolong. dulu ya. Iya. Iya, Pak. Silakan buka videonya. Iya, Pak. Oh, kamu apa udah bab 4? Belum, Pak. Saya baru bimbingan lagi. Maaf ya, Pak. Mana Soalnya aja kamu selama nih? iya, Red. soalnya kemarin-kemarin saya ada mengalami beberapa masalah kesehatan, Pak, sama sedikit masalah keluarga. Ada COVID? Enggak, saya bukan COVID, Pak. Saya habis cacar. Oh, cacar. Iya, Pak. Untuk revisinya, Udah lama kamu nggak bimbing sama saya? Udah lama. iya, Pak. Saya bareng sama Anissa, belum pernah bimbingan lagi setelah Iya. sempro. Iya, terus. Untuk revisinya, saya udah revisi, Pak. Ya. Kebetulan saya share screen ya, Pak. Iya. Udah nemui dosen pengujinya. Terus penguji siapa aja? Saya Pak Untoro sama Bu Ledi, Pak. Udah temui Pak Untoro? Belum. Saya mau minta tanda tangan Bapak dulu. Oh, minta doa itu dulu. Oh, minta sama Pak Untoro dulu ya, Pak? Iya, dia yang ngoreksi, bukan saya. Mereka dulu dong dua-duanya, baru saya. Iya, kalau untuk revisinya kan kemarin cuma dari Pak Untoro doang ya, Pak. Saya diminta untuk menambahkan referensi dari aturan OJK mengenai green accounting di Indonesia. Sama ada saran dari Pak Untoro untuk perhitungan green accounting itu dibuat dalam presentasi aja, Pak, katanya. Kamu emang tadi apa? Tadinya demi variabel biasa menggunakan skor awalnya aja. Saya kan pakai 17 kategori yang waktu itu, Pak. Terus? Terus kata Pak Untoro, tulis kategori ini aja? Iya, saya pakai yang 17 kategori itu kan, Pak. Iya, terus? Nah, kategori ini yang sesuai saran Pak Untoro? Iya, Pak. Iya. Terus kata Pak Untoro dibuat dalam presentasi aja. Ya udah, kamu konsultasi sama dia deh ya. Iya. Terus kalau untuk datanya saya udah selesai ngolah sih, Pak. Alhamdulillah datanya aman. Tapi baru yang regresi 1. Ya nggak apa-apa. Iya.
Yang regresi 2-nya belum. Terus saya juga belum nyusun yang bab 4-nya di Word-nya, Pak. Ya, dah kerjakan langsung ya. Tapi ini selesaikan dulu yang perbaikan Sempro ya, Pak Puntoro ya. Oh iya, Pak. Minta tentangkan Puntoro sama Vina dulu, baru saya terakhir. Oh iya. Terima Ya, kasih ya, Pak. Ya. Jangan pergi lagi ya, jangan hilang lagi. Iya, Pak. Saya bimbingan terus biar Iya, cepat oke. lulus. Oke. Terus apa lagi berikutnya? Ada lagi mau tanyakan, Bu? Tutup nih. Ada lagi mau tanyakan? Indahati nggak ada? Nggak ada, Pak. Udah cukup. Oke, Makasih ya, Pak. Ya, sama. Si Reska, coba Reska. Iya, Pak. Buka videonya. Assalamualaikum, Pak. Ada nggak, Pak? Udah. Maaf, Pak. Saya baru bimbingan. Kemarin saya kena COVID. Kena COVID juga? Iya. Di mana kenanya? Kayaknya dalam perjalanan deh, Pak. Perjalanan dari mana? Dari Jakarta, Singapura? Enggak, maksudnya dari ini, Pak. Di mana? Kalau keluar, kalau mau ngerjain tugas gitu. Oh, itu. Berapa awalnya cirinya apa? Cirinya, gejalanya? Oh, awalnya saya radang kan, Pak. Nah, terus? Nah, habis itu beberapa hari kemudian saya nggak bisa nyium bau gitu, Pak. Nah, terus panas badan? Panas juga. Terus batuk-batuk? Batuk juga ya saya. Berapa Cuman minggu? saya nggak sesak nafas. Sesak nafas nggak? Enggak. Berapa minggu kenanya? Hampir 3 minggu, Pak. 3 minggu. Kamu obatnya apa? Ada dikasih sama dokter sih oseltamivir, azimotrin. Ada tuh. Azimotrin itu apa lagi? Oseltamivir sama vitamin. Kamu berobat ke dokter? Iya. Jadi kan jadi yang kena tuh saya, adik saya, mama saya, sama ayah saya berempat, Pak. Oh, terus berobat dokter dekat rumah? Iya. Dokternya rekan kerja mama sih, jadinya dikasih tahu. Oh, dikasih tahu resep obat, dikasih tahu resepnya aja. Iya, dikasih dari sana juga, dari rumah sakitnya juga. Oh, rumah sakit di mana? Rumah sakit RSUD Matraman. Sempat dirawat enggak? Alhamdulillah enggak sih, Pak. Oh, enggak. Terus obatnya apa lagi itu? Samping itu apa lagi? Vitamin sama antibiotik itu apa lagi? Minum Kusindi juga. Oh, bulbul. Bukan, Pak, Kusindi. Oh, Kusindi. Oh, di sana namanya bubul itu. Iya, Pak. Iya, Kusindi berapa kali kamu minum sehari? Yang bubuk, yang betul bubuk? Sehari, ya yang bubuk 2 kali. 2 kali sehari, pagi sore? Ya, sama uap juga, Pak. Uap juga, uap air panas. Sama jemur. Ya, minyak kayu putih. Putih, ya, betul. Terus Kusindi itu dicampur sama madu? Kalau saya minum itunya aja, Kusnul-Hindi aja. Iya. Sekarang udah sembuh semua sekeluarga? Alhamdulillah udah sembuh, Pak. Baru dicek kemarin Sabtu sih, Pak. Hari Sabtu kemarin negatif semua. Oh iya, alhamdulillah ya. Kamu tes swab atau PCR? Tes PCR, Pak. PCR. Berapa PCR harganya? Berapa PCR? Satu. PCR 900-an kayaknya, Pak. Kali 4 berapa tuh? 4 juta. Nggak tahu. Saya nggak tahu, Pak. Mama saya yang itu. Iya, 3,6 juta itu 4 ya. Oke deh, selamat ya. Kamu udah sembuh. Sekarang coba apa yang kamu itu? Oh, kemarin, Pak, yang revisi saya kan sama Pak Muklis yang variable kontrolnya yang from size itu kan diminta diganti book value, Pak. Iya. Berarti saya ganti aja kan ya, Pak ya? Ganti aja lah ganti. Ya. Terus sama ini, Pak, saya udah ngolah data juga. Ya. Tapi belum saya masukin ke Word-nya, Pak. Enggak apa-apa. Saya itu. Oh, ini yang buat tahunannya, Pak. Ini apa yang model pertama? Ya, pertama. Oh ya, bagus yang sih. Yang SG-nya tidak berpengaruh, tapi nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. DER-nya sama book value yang berpengaruh 3 doang. SG itu apa? SG itu apa? Sekitar apa? Sales growth. Oh iya, nggak apa-apa. Independen saya kan 2, Pak, SG sama EPS. Iya, apa-apa. DER-nya ROA book value. Pak, untuk kalau yang ini yang persamaan 2 yang ada pandeminya, Pak. Ya. Nih. Mana? Nih. Jadi kan si pandemi ini kan saya pakainya yang kuartal ya, Pak ya. Kemarin Pak Muklis
Bukan pandemi variabelnya dummy. Oh, dummy aja tulisnya di sini. Dummy pandemi gitu bisa juga. Oh, dummy pandemi ya. Nanti saya ganti, Pak. Iya. Iya, pengaruh kan? Iya, jadi cuman kalau ini kan total perusahaan saya kan ada sampelnya tuh ada 31, Pak. Ya. Nah, tapi saya udah tahu outlier saya tuh yang perusahaan saya keluarin Pak 8 perusahaan. Tinggal berapa? Jadinya 184. Kan tadinya pakai kuartal kan, Pak? Iya. Kuartal saya itu ada 31 dikali. Ya, tapi dengan ada pandemi kan SG jadi signifikan kan? Iya, cuman perusahaannya ada yang saya kurangin 8 gitu di Excelnya, bukan di sininya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya apalah. Nggak apa-apa, Pak. Ini cuman apa? Variabel berapa itu cuma? Variabel apa? Jumlah observasi berapa cuman? Ada 184. Iya, 161 jadinya. Iya, jadi sebelumnya itu tuh ada 248 kan, Pak? Iya. Nah, di Excelnya itu datanya terlalu ekstrim. Jadi pas saya ngolah semuanya, saya masukin yang 248 itu, hasilnya jelek, Pak. Jadi ada yang kena multi-call. Iya. Karena si perusahaan GGRM itu kan datanya tuh harga sahamnya lebih tinggi gitu, Pak, 80.000 sendirian. Iya. Dikeluarkan lah. Jadi ini hasil akhirnya nih. Iya, ini yang udah jadinya. Udah bagus lah ya. Oh iya, nggak apa-apa ya Pak, kalau saya keluarin 8 perusahaan Pak. Nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Udah itu aja Pak. Oke. Cepat ya Rizka ya. Ya Pak, ntar minggu depan saya keluarin. Mudah-mudahan nggak kembali lagi COVID-nya ya. Ya amin, makasih Pak. Ya, mudah-mudahan sembuh lah total ya. Ya. Saya masih lemas badan. Masih lemes sih enggak sih Pak. Saya masih agak batuk doang sih sekarang. Batuk ya, batuk masih tetap ya. Batuk kering itu. Iya, batuk kering gitu. Sampai kerongkongannya sakit, panas. Enggak panas juga sih Pak. Kadang-kadang aja gitu Pak ada. Kadang-kadang batuk, kadang enggak. Dulu kan sering batuk ya. Ya oke. Iya. Ya. Makasih Rizka ya. Ya, makasih ya Pak. Iya. Izin live ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tutup dulu nih, tutup dulu yang stop sharingnya ya. Udah kamu Susi gimana? Susi. Halo Susi. Iya Pak, iya. Ini lagi pengen share screen Pak. No. Muncul. Kok tiganya nggak mau muncul sih? Udah, Pak. Belum kelihatan. Belum. Itu lagi loading kali. Ini nggak ada loadingnya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi udah share screen Waalaikumsalam. Nggak kelihatan di sini. Itu bunyi. Udah ya, udah muncul ya? Belum, lagi loading kali. Lagi loading. Itu tolong kamu zoom lagi, kekecilan supaya gede. Itu navigation itu dihapus, navigation itu di close itu. Navigation itu di close aja. Oh iya. Navigation di close aja tuh. Iya Pak. Udah. Nah.
Nah, sekarang coba kamu jelaskan kronologi penelitian. Ya, di bab 3 saya memakai 20 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, Pak. Nah, perusahaan yang saya teliti ini perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya periode 2016 sampai 2020. Ini Pak, perusahaan-perusahaannya ada di bawah. Bentar Pak. Ini perusahaannya sampelnya ada 20 ya Pak. Terus variabel dan operasional juga sudah saya jelaskan. Saya memakai metode regresi linear berganda Pak. Karena ada beberapa di sini kan ada beberapa uji hipotesis ya Pak. Yang pertama dari X1 ke X1 ke Y yang merupakan perputaran kas ke profitabilitas pengaruhnya. Itu Pak. Selanjutnya ada X2 yaitu perputaran piutang terhadap profitabilitas. Yang ketiganya X3 itu yang merupakan perputaran persediaan terhadap profitabilitas Pak. Itu. Jadi saya memakai metode regresi linear. Linear yang berganda Pak. Lalu selanjutnya karena ada beberapa hipotesis yang lebih dari satu itu. Terus saya memakai uji hipotesis T, Pak. Bentar, Pak. Iya. Karena gini aja sih, Pak. Uji hipotesis yang saya pakai uji hipotesis T, Pak. Karena dari uji hipotesis T ini kan secara parsial. Kenapa, Pak? Ada bersama regresi berganda mana tuh? Ini analisisnya. Mana? Iya, itu persamaannya mana? Persamaannya mana? Sebentar, Pak. Persamaannya mana tuh? Oh, ini. Ini, Pak. Ini. Iya. Probabilitas itu simbolnya apa? Probabilitas simbolnya apa? Simbol kan karena dia dependen ya, Pak. Jangan pakai Y. Y itu generiknya tuh, simbol generik. Probabilitas itu simbolnya apa? Oh iya. Berarti ya. Apa simbolnya? Sebentar, Pak. Profitabilitas ya. Ternyata nggak boleh pakai sini. Profit misalnya, profit gitu loh. Simbol profit. Itu bisa aja. Oh, gitu. Simbolnya profit, Pak. Tulisnya terserah aja kamu ya, tulis profit. Iya. Di sini ya, Pak. Nah, terus tulis pakai IT ada IT-nya. Ada apanya, Pak? Coba lihat cara nulis persamaan penelitian, lihat di jurnal cara lihat di jurnal ya. Oh, nulis persamaan. Iya. Tuh, itu ganti itu. Itu ganti profit tuh. Jadi mau berubah ya. Bisa X itu simbolnya apa? X2, X1, X3 simbolnya apa? Iya, Pak. Perputaran kas apa gitu. Bentar, Pak. Ya, itu nanti kamu ganti rumah ya. Iya, Pak. Ini simbolnya diganti semua kan? Iya. Ini yang X1, X2. Iya, sesuai dengan nama variabelmu. Terus sesuai simbol variabelmu. Iya, Pak. Terus? Oh iya. Udah sih, Pak. Itu aja. Uji hipotesis mana? Itu regresi itu ada uji cow, ada uji itu. Mana sih? Kenapa, Pak? Kok ada efek sudah kan ada itu. Kamu jelaskan lah. Ini. Jelaskan lah apa itu. Kemarin efek itu apa?
Itu apa tuh? Jelaskan. Teknik ini teknik untuk mengkombinasikan data itu Pak, time series sama cross section sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu. Ya jelaskan aja. Jelaskan aja ya, Pak. Jelaskan. Jelaskan coba apa tuh maksudnya? Masih banyak tuh jelasannya. Kenapa Pak? Jelaskanlah semuanya iya, itu di situ. Kata kamu udah diskusi banyak gitu. Iya. Kalau common effect model ini teknik modelnya regresi data. Terus kalau fix effect ini modelnya ini dari setiap individu. Teknik ini menggunakan variabel untuk menangkap adanya perbedaan intercept antar individu. Kalau yang random effect model ini memperhitungkan bahwa error mungkin berkolerasi sepanjang cross section dan time series. Untuk pengujian regresi data panel, ini ada uji statistik F. Uji statistik F atau uji Coe digunakan untuk mengetahui apakah model fixed effect model lebih baik daripada model common effect model dalam mengestimasi data panel. Hipotesisnya yaitu masuk uji F. Common effect. Halo, masuk uji F itu. Halo. Kenapa? Uji F kok uji Coe sih. Ini rubah lagi ya. Uji F uji Coe gimana sih? Aduh, cek lagi deh. Salah tuh. Uji F ke uji Coe. Uji statistik mana tuh? Uji Osman mana sih? Masih berantakan tuh, ya. Salah. Ya, kamu rubah lagi ya. Lagi deh. Nggak jadi lagi tuh. Kayak contohnya tuh, ya. Ya, yang uji-ujinya lagi dicek lagi ya, Pak. Terus uji asumsi klasiknya tapi udah benar belum Pak? Ada uji normalitas, uji multikolonialitas. Kenapa? Ya kamu cek lagi itu uji masa uji Coe ya, cek lagi itu. Oh iya nanti itu dicek lagi Pak. Terus di sini pengujian hipotesis. Uji statistik apa? Uji statistik ada uji hipotesis mana? Uji komposisi determinasi itu bukan uji statistik tuh. Sisnya yang ini Pak. Yang T. Di mana? Yang T. Ini Pak. Ya, yang parsial Pak. Yang dari satu independen. Iya, kamu kan uji hipotesis ada. Yang tadi yang ke X1 ke Y-nya Pak. Ini saya pakai uji ini nanti. Dengar dulu ya. 362 apa tuh? 362 itu 363. 362 apa? Uji signifikan simultan uji statistik F. 361 apa? 361. Yang 361-nya 36 tidak punya hipotesis kan? Iya. Uji 36 itu kan uji hipotesis. 361 itu bukan untuk uji hipotesis tuh. Iya. 361 itu bukan untuk uji hipotesis. Iya. Jangan ya dulu 361 itu bukan untuk uji hipotesis tuh. Salah tuh. Mana ada uji hipotesis pakai uji R? Enggak ada. Hapus tuh. Oh iya. Ini salah ya? Cuma Kalau kamu ragu, saya tanya kamu uji R itu uji hipotesis mana? Coba jawab pertanyaan saya. Iya, Pak. Kalau kamu nggak percaya itu bukan uji hipotesis. Coba jawab pertanyaan saya. Iya, Pak. Enggak ragu, Pak. Nah, simultan kamu hipotesismu ada simultan nggak? Hipotesis kamu ada simultan nggak? Simultanmu ada uji simultan nggak? Ada hipotesis simultan nggak? Hipotesis itu. Enggak. Kenapa pakai uji F? Enggak.
Kamu kok gak nyambung sih? Dengerin dari saya dulu. Kamu ginjalmu ngaco nih. Itu uji hipotesis simultan. Pakainya yang hipotesis simultan nggak? Nggak ada, pakainya yang T aja. Nah, kenapa uji F dicantumin situ? Pakainya yang T aja, Pak. Ya, kenapa uji F kamu cantumin di situ? Oh. Uji F. Hapus aja Pak ya. Yang buat jatuh itu tangan ini, di tangan kiri. Iya Pak. Daftar pustaka mana? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Belum Pak, daftar pusakanya. Nanti tinggal pakai Mendeley Pak. Iya, kan. Ya. Belum. Tinggal daftar pustaka ya, perbaikin yang tadi itu ya. Iya. Ya. Nanti pakai. Perbaikin sama daftar pustaka ya. Sama kata pengantar, data isi, kata pengantar. Iya, berarti revisinya, bentar Pak, pengen nanya. Berarti iya, sama revisinya ini ganti yang ini Pak ya, simbol-simbolnya ya Pak. Simbol-simbol persamaannya sama masukin aja pengertian langsung dari common effect apa gimana Pak? Efek apa? Common effect kan yang mana? Yang kamu bukan catat sesuai obat itu yang catat. Revisinya itu aja ya Pak ya? Revisinya itu aja ya Pak ya? Sinyal kamu parah nih, ada putus-putus ngomong. Udah yang persamaan dan yang profit ganti simbolnya jangan ikan. Sinyalmu putus-putus, sudahlah. Kan sinyalmu putus-putus, susah. Kenapa? Hipotesis ini kan kata Bapak ini dicek lagi. Sinyalmu putus-putus, nggak kedengaran saya itu. Ini sinyalmu nggak nyambung tuh sinyalnya. Nggak kedengaran suaranya. Sinyalnya nggak itu tuh, nggak berhenti sinyalnya. Ya. Halo ya. Itu aja ya. Iya Pak, ya udah Pak ya. Iya, udah kamu catat ini. Ya udah ya Pak ya. Iya. Udah Pak, udah dicatat Pak ya. Ya udah ya. Udah. Terus bimbingan lagi kapan Pak? Itu setiap Sabtu saya bimbingan. Baru lagi saya kasih minggu kemarin kamu mau. Sabtu aja. Oh ya udah. Iya Pak. Ya udah siap Pak. Makasih ya Pak. Iya siap. Ya, assalamualaikum. Iya sama. Assalamualaikum.